Halo mahasiswa, kembali lagi bersama saya Oksa di perkuliahan Sistem Basis Data. Oke, jadi ini kita sudah sampai materi ke 17 ya. Jadi di database programming di section 17. Nah, hari ini kita akan belajar tuh sebenarnya ada tiga topik yang akan kita bahas. Yang pertama dan yang kedua itu masih sedikit berhubungan. Yang ketiga tuh ya sebenarnya nggak terlalu berhubungan, tapi dia masih ada di section 17 juga. Oke, jadi untuk di section 17 ini kita akan belajar tentang controlling user access, atau bagaimana kita memberikan akses kepada user. Jadi ya intinya tuh kita buat user lah untuk database kita ya. Walaupun seperti yang sudah aku ceritakan bahwa sebenarnya ini kita tidak bisa coba di Apex gitu. Jadi ya ini sekedar pengetahuan aja. Oke, itu untuk yang subsection yang pertama. Subsection yang kedua nanti masih sama tentang user. Ini kita akan belajar tentang creating and revoking object privilege. Maksudnya adalah kita bisa memberikan privilege itu maksudnya apa ya? Aturan atau kemampuan untuk setiap user. Jadi setiap user tuh bisa melakukan apa, bisa create misalkan, atau bisa delete, atau bisa update. Nah, itu semuanya ada di dalam namanya privilege ini ya. Kemudian kita nanti bisa belajar membuat ataupun mencabut ya. Creating and revoking itu berarti kita bisa memberikan privilege kepada seseorang atau usernya kita, kemudian kita juga bisa mencabut privilege-nya itu. Oke, itu untuk user. Jadi subsection 1 dan subsection yang kedua itu sama, materinya berhubungannya yang tentang user. Nah, yang ketiga nanti ini tidak ada hubungannya dengan user. Ini adalah regular expression. Itu maksudnya kalau kita kemarin kita belajar wildcard karakter ya, kita cuma belajar dua, yaitu underscore dengan persen kemarin pakainya. Nah, regular expression ini akan jauh lebih kompleks daripada itu. Nah, enaknya regular expression ini kalau kalian paham, ini bisa dipakai di semua bahasa pemrograman. Jadi sebenarnya kalau kita mau mencoba atau bisa memahami regular expression ini akan berguna juga, tidak hanya untuk database tapi juga bisa untuk pemrograman yang lainnya gitu. Ya, walaupun memang sedikit lebih rumit daripada wildcard karakter. Ya, jadi itu untuk materi kita di section 17 ini. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang controlling user access. Ya, jadi untuk yang pertama ini kita akan masuk ke controlling user access. Kita akan masuk langsung ke materinya. Ya. Jadi kenapa sih kita harus melakukan ini? Ya, sama sebenarnya kalau konsepnya kayak kita paham user dalam Windows. Kan kita dalam Windows OS itu ya, maksudnya kita bisa membatasi si user A ini bisa melakukan apa saja, kemudian si B bisa melakukannya apa saja, kemudian ada yang namanya guest, itu kemampuannya terbatas ya. Intinya tuh sebenarnya untuk yang namanya database security sih sebenarnya, untuk keamanannya aja. Jadi biar nggak semua orang bisa mengakses data yang sama ya, sehingga ya datanya itu jadi aman, karena nggak sembarangan orang bisa menyentuh data itu gitu ya. Jadi itu salah satu bagian dari yang namanya database security ya. Tadi aku juga sudah jelaskan bahwa salah satu kemampuannya ini untuk menjaga yang namanya kontrol database access. Jadi nggak sembarangan orang bisa mengakses database-nya itu. Kalaupun ada yang bisa mengakses ya terbatas, nggak semuanya bisa diakses gitu. Kemudian ini give access to specific object, tadi aku sudah jelaskan. Kemudian confirm given and receive privilege. Nah, ini kita bisa memastikan ya dan melihat semua privilege dari user yang kita buat itu tadi ya. Jadi seandainya kalau misalkan ada kesalahan data, atau misalkan ada orang melakukan proses DML ke sebuah tabel, kita bisa melihat atau memantau
siapa yang melakukannya. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, kita bisa tegur atau bagaimana gitu ya. Jadi bisa kelihatan, bisa dilacak. Kemudian salah satu user access ini juga sebenarnya bisa melakukan create sinonim ya, bisa membuat sinonim dalam database objek, itu semuanya dikontrol oleh user ini. Ya, kemudian database security itu sebenarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu sistem security dan data security. Ya, ada dua jenis yang termasuk dalam database security. Nah, sistem security ini yang berhubungan ya, cara membedakannya dia bergerak di level sistem gitu. Contohnya adalah membuat user, kemudian passwordnya juga, user termasuk username dan passwordnya. Kemudian kita bisa mengalokasikan disk, itu maksudnya kita memperbolehkan user ini menggunakan sekian giga saja atau sekian mega saja kayak gitu. Ya pokoknya ini bergerak di dalam sistem level ya, lebih tinggi. Ya kemudian ya dan seterusnya ini ya. Termasuk membuat tabel, view dan sequence itu juga termasuk ke dalam sistem security. Nah kemudian kalau data security itu yang lebih detail lagi, contohnya adalah akses ke dalam tabel database atau akses kepada view dalam database dan seterusnya ya. Biasanya ini berhubungan dengan yang namanya database object. Ya, kalau levelnya sampai detail sampai ke database object ya biasanya ini termasuk ke dalam data security. Kemudian itu data security termasuk ke dalamnya adalah DML. DML statement itu biasanya masuk ke dalam data security. Oke, jadi ingat-ingat baik-baik bahwa database security itu ada dua jenis, ada sistem dan data security. Nah, sistem dan data ini yang membedakan ada levelnya saja, ya. Oke. Kemudian istilah yang baru lagi di sini ada namanya privilege dan skema yang perlu kalian ketahui. Privilege ini adalah ya sempat aku sebutkan tadi di awal bahwa ini adalah aturannya atau hak akses gitu ya, hak akses untuk seorang user itu bisa mengeksekusi SQL statement. Jadi apakah dia berhak untuk melakukan akses itu atau enggak ya. Jadi kalau misalkan kita nanti mendapatkan user dalam database, kemudian kita melakukan SQL statement tertentu, kalau misalkan kita tidak mendapatkan aksesnya, nanti biasanya Oracle akan memunculkan error ya, bahwa kalian atau user ini tidak mendapatkan akses untuk mengakses tabel A misalkan seperti itu. Itu adalah privilege. Jadi privilege itu sama dengan hak akses ya, kemampuan yang diberikan kepada user untuk mengeksekusi sebuah SQL statement. Oke, ya ini penjelasan tadi aku juga sudah jelaskan. Nah, kemudian yang namanya skema. Skema itu adalah kumpulan atau collection dari semua database object. Di dalamnya bisa ada tabel, view, sequence, dan semuanya. Ya, dan lain-lain. Semua database object yang sudah aku jelaskan itu kalau dikumpulkan jadi satu itu disebut skema. Ya, satu skema ini. Nah, skema ini sebenarnya itu dimiliki oleh seorang user. Ya, satu skema sebenarnya dimiliki oleh satu orang user. Nah, tergantung nanti usernya ini ingin memberikan akses ke orang lain atau tidak. Ya. Jadi ada kemungkinan dalam sebuah database atau database Oracle itu ada beberapa skema di dalamnya. Ya. Nah, kebetulan kalau di Apex kemarin itu kita belajar ya, cuman ada satu skema dengan satu user. Tapi nanti sebenarnya bisa dibuat dalam satu database itu terdiri dari beberapa skema yang dimiliki oleh beberapa user kayak gitu. Ya, nah nanti tinggal penamaan skemanya seperti apa, yaitu semua tergantung database adminnya ya mau seperti apa gitu. Jadi ingat-ingat aja, privilege itu adalah hak akses, skema itu adalah kumpulan dari database object ya. Kenapa kalian harus tahu kedua hal ini? Jadi nanti kedua hal ini akan sering dipakai di dalam pembahasan section 17 ini. Jadi kalau nanti
ada kata-kata semacam ini kalian sudah ngerti maksudnya apa gitu. Oke, lanjut. Kita lanjutkan. Jadi ini menjelaskan tentang yang detail tentang sistem security. Jadi di dalam database Oracle itu ada more than 100 sistem privilege ya. Ada 100 lebih privilege atau hak akses yang disediakan oleh Oracle dan kita bisa gunakan untuk membuat sistem security kita. Ya, contohnya ini contohnya. Ada namanya create user, sesuai dengan namanya berarti kalau user mendapatkan sistem privilege create user berarti dia bisa membuat user baru. Dan drop user itu bisa menghapus user, drop any table bisa menghapus tabel, semua tabel yang ada dalam skema. Kemudian bisa backup, select atau create. Nah, ini ya. Jadi ini adalah contoh dari 100 ini, beberapa contoh dari 100 itu semua ya. Ini adalah privilege yang disediakan oleh Oracle, kita bisa pakai atau kita bisa berikan kepada user lainnya ketika kita membuat user atau bagaimana. Yang jelas kalau kita database admin, otomatis semuanya ini kita punya gitu. Kemudian untuk membuat user ya. Jadi contohnya kalau kita ingin membuat user, itu sintaksnya kira-kira seperti ini, tinggal create, kemudian spasi user, kemudian kalian tuliskan atau sebutkan usernya apa, kemudian identified spasi by, kemudian kalian sebutkan passwordnya apa. Contoh di sini create user, kemudian username-nya adalah Scott, nanti identified by ini adalah passwordnya UR35 Scott. Oke, ini adalah contohnya. Kemudian kalau mau kita rubah, misalkan rubah passwordnya, tinggal pakai alter ya. Alter, kemudian sebutkan user, namanya apa, kemudian passwordnya apa, nah tinggal diganti. Gitu. Ya, ini adalah salah satu contoh sistem privilege gitu ya. Ini create, kemudian yang ini alter atau merubah. Kemudian grant. Nah, grant ini atau fungsi ini atau klausa grant ini digunakan untuk memberikan privilege kepada user. Privilege yang ada kita berikan kepada user itu pakainya grant. Ya. Caranya grant, kemudian sebutkan privilege-nya apa. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Ini maksudnya seperti itu. Ya, boleh satu aja, boleh lebih dari satu, tinggal kalian kasih koma, sebutkan privilege-nya apa aja. Kemudian to, sebutkan nama usernya. Nah, selain user di sini sebenarnya bisa aja user, bisa role atau bisa juga public. Ya, bisa 3 pilihannya. Bisa user, bisa role, bisa public. Ya, nanti tergantung kebutuhannya ya. Jadi sebenarnya user, role, public ini akan dibahas lebih lanjut atau lebih detail nanti di subsection kedua. Gitu. Nah, sekarang contohnya ini misalkan kita mau memberikan akses atau privilege kepada Scott, yaitu untuk melakukan create session, create table, create sequence, dan create view to Scott. Jadi ini kan semua privilege-nya akan diberikan kepada Scott. Jadi nanti user Scott ini bisa melakukan keempat hal ini. Ya, create session itu berarti bisa connect ke dalam database. Jadi seharusnya semua user tuh harus punya create session ini ya. Create session itu berarti punya akses untuk connect ke dalam database, create table, create sequence, create view, create procedure. Ini semuanya adalah sesuai dengan namanya ya. Create table berarti bisa buat tabel, create sequence berarti bisa buat sequence, create view bisa buat view, create prosedur bisa buat prosedur. Nah, prosedur ini sebenarnya akan dibahas lebih lanjut di SPD 2 sebenarnya. Jadi ini seperti fungsi dalam, kalau kalian belajar pemrograman kalian pasti akan membuat fungsi-fungsi tertentu. Nah, prosedur itu samalah kayak gitu ya. Itu adalah salah satu contoh bagaimana memberikan atau menggunakan hak akses ya, memberikan hak akses atau menggunakan grant ini sebagai perintah atau SQL statement untuk memberikan hak akses ya.
Tuh, kemudian ini yang object security itu ya sama, berarti yang sistemnya lebih detail lagi ya. Ini yang masuk ke dalam data security atau yang levelnya data gitu. Jadi nanti alter, ini contohnya ini alter, ini hanya bisa dipakai di table dan sequence, di view dan prosedur nggak bisa. Kemudian misalkan delete ini hanya bisa dipakai di table dan view. Kemudian execute ini hanya bisa dipakai di prosedur. Index ini hanya bisa dipakai di tabel dan view dan seterusnya ya. Tinggal kalian tentukan sendiri. Jadi object privilege ini ya, kalau dalam tabel tuh kita bisa berikan dia object privilege-nya alter, kemudian misalkan table, alter sequence, alter view kan nggak ada, jadi nggak bisa. Alter prosedur kan juga nggak ada, jadi nggak bisa. Dan delete table atau delete view ya, seperti itu. Ya, ini privilege-nya nempel ke dalam objeknya, ya, dalam objek yang sudah ada dalam database objek yang kemarin kita pelajari itu. Oke, jadi cara baca seperti itu. Nah, sebenarnya nanti misalkan kalau kita mau lebih detailkan lagi, kita bisa juga misalkan memberikan update atau reference atau insert ini privilege-nya ini ke individual kolom. Individual kolom itu berarti hanya ke kolom-kolom tertentu dalam sebuah tabel. Oke, contohnya cara nulisnya adalah grant update ya. Kemudian dalamnya kita tuliskan nama kolomnya, kemudian on, kemudian kita sebutkan nama tabelnya, kemudian to, ini ke usernya siapa, sehingga nanti Stephen King ini akan bisa melakukan update gaji di tabel employee. Ya, selain tabel gaji, Stephen King tidak bisa melakukan update, ceritanya seperti itu. Ya, jadi kita bisa memberikan privilege sampai ke level individual kolom. Jadi level terdetailnya yaitu per kolomnya. Ya, update, delete gitu bisa per kolom. Tapi kalau misalkan select itu nggak bisa. Ya, select ini ya langsung sebutkan aja tabelnya gitu. Nggak bisa kita per kolom gitu, nggak bisa. Ya, yang bisa itu cuman update, reference, dan insert. Oke, kemudian ini untuk tentang sinonim ya. Sinonim kemarin juga sudah dijelaskan, jadi sama aja sih. Ya. Nah, kemudian ini ada yang namanya juga public ya, public keyword. Public itu secara namanya aja kan public itu berarti bisa diakses atau kita bisa memberikan privilege kepada semua user yang ada di dalam database ya. Itu tinggal pakai public aja. Nah, kemudian untuk penulisan nama tabel itu sebenarnya ada cara yang lebih lengkap itu sebenarnya seperti ini ya. Grant select on misalkan tabel departemennya ini ada di skema milik Alice. Jadi cara menuliskannya biasanya seperti ini. Alice.departments. Berarti ini adalah tabel departments miliknya user Alice. Ya, ada di dalam skema miliknya Alice gitu. Nah, misalkan kita ingin memberikan akses tabel departemennya ini ke semua user, itu tinggal kita tuliskan aja grant select on alice.departments to usernya kita sebutkan public aja. Nah, kalau kita sebutkan public berarti semua user nanti bisa mengakses tabel departemennya Alice ini gitu. Ya, jadi public itu kira-kira seperti itu. Cara nuliskannya nanti ya seperti ini aja ya. Tinggal tulis public, tuliskan huruf uppercase semua ini supaya kelihatan bahwa ini adalah reserve word dari Oracle. Jadi sepertinya seperti itu. Ya, kemudian kalau kita mau melihat privilege yang ada itu sebenarnya bisa dicek melalui data dictionary ya, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi di dalam data dictionary kita bisa lihat role sys briefs ya, atau role tab briefs. Kemudian
user role prefs dan seterusnya ini. Ya, ini sebenarnya adalah data dictionary yang menjelaskan privilege yang ada atau setiap user itu punyai gitu ya. Atau lebih detail lagi ini bisa per table atau per roles atau per sistem dan seterusnya ini. Ya, tinggal kalian ikuti aja view-nya ini, data dictionary view-nya ini. Oke, itu untuk yang pertama. Jadi kita tadi sudah ketahui bahwa user ini atau pembuatan user ini sebenarnya berhubungan dengan yang namanya database security gitu. Nah, database security sendiri sebenarnya ada dua, yaitu system security dan data security tadi ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana yang sistem, bagaimana yang data security. Oke, dengan berbagai macam keyword atau klausa atau SQL statement yang digunakan. Jadi misalkan tadi adalah create session, grant, kemudian tadi ada istilah-istilah baru seperti privilege dan skema ya. Seperti privilege ini artinya adalah hak akses, kemudian skema ini artinya adalah kumpulan dari beberapa database objek ya gitu. Oke, jadi sekarang untuk subsection 1 kira-kira seperti itu. Sekarang kita akan lanjutkan untuk subsection kedua, yaitu creating and revoking. Jadi kita membuat privilege kepada user, sekaligus kita juga bisa melihat atau membuat mencabut hak akses itu. Oke, untuk subsection kedua berarti kita akan membuat atau memberikan hak akses kepada user dan mencabut hak akses itu. Oke. Sebenarnya di subsection pertama tadi sudah dijelasin pakainya grant tadi itu ya. Grant ini sebenarnya proses memberikan hak akses. Ya, tapi kita akan melihat lebih detail lagi di subsection kedua ini. Oke, nah sebelum kita masuk ke materinya, ada satu lagi hal yang perlu kita ketahui, yaitu tentang roles atau kumpulan dari beberapa privilege itu bisa kita berikan ke namanya roles ya. Jadi dia a role is a name group ya. Name group itu maksudnya grup yang kita beri nama sendiri gitu. Nah, yang biasanya privilege-nya itu ada relasinya. Setiap privilege yang diberikan itu berrelasi. Jadi nanti kita bisa mengelompokkan beberapa user ke dalam satu roles gitu. Kita bisa nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Nah, ini metode menggunakan roles ini akan membuat proses revoke atau proses granting atau memberikan hak aksesnya itu jauh lebih mudah ya, dengan adanya roles ini. Kemudian satu user itu bisa punya beberapa roles ya, satu user bisa punya beberapa roles dan beberapa user bisa masuk ke dalam satu roles ya. Jadi sama-sama satu user bisa banyak roles, satu roles bisa berisi banyak user, jadi sama-sama seperti itu. Oke, nah contohnya cara membuat rolesnya ini. Jadi untuk memberikan atau membuat namanya roles ini, kita akan membuat namanya role ya, misalkan namanya manager. Kemudian manager ini kita berikan akses untuk membuat table dan membuat view ya. Jadi create table, create view to manager. Jadi kita punya role seorang manager gitu ya, role-nya manager. Nah, nanti tinggal kita berikan aja manajernya ini kita berikan ke siapa. Contohnya di sini kita berikan ke namanya Jennifer CHO ini. Berarti secara otomatis Jennifer CHO ini akan memiliki create table dan create view ini ya. Jadi daripada kita nulis dua, kita nulis saja satu kali ini assign ke dalam role, nanti role-nya tinggal kita berikan kepada siapa gitu ya. Cara membuatnya roles tadi ya, create role seperti ini tadi juga sudah dijelaskan. Nah, jadi roles ini akan mempermudah proses pemberian hak akses ya. Jadi contohnya ini ada usernya ya, yang kiri ini tanpa roles, yang kanan ini dengan roles. Oke. Nah, kalau kita ingin memberikan privilege 4 privilege ini ke 3 orang berbeda ya, 3 orang berbeda seperti ini. Kalau kita tidak menggunakan roles,
yang kita lakukan adalah kita akan memberikan atau kita melakukan grant itu sebanyak 12 kali ya, 4 dikalikan dengan 3 user. Jadi kalau kalian lihat di sini ada yang warna orange, ini kita berikan, ini privilege-nya kita kasih ke orangnya ya sebanyak 12 kali. Oke. Nah, kalau kita pakai roles, kita bisa kelompokkan privilege-nya ini ke dalam roles dulu warna merah, misalkan ini. Nah, baru nanti roles-nya ini kita berikan kepada user. Jadi sekarang proses grant-nya dari yang 12 kali akan menjadi berapa nih? Hanya 7 kali kan. Ya. Jadi jauh lebih ringkas atau jauh lebih sederhana dan lebih tidak rumit gitu ya. Itulah kegunaan dari roles. Ya, kalian bayangkan aja ini adalah analoginya gitu. Ya. Kemudian nah ini tadi tinggal kalian ingat-ingat lagi grant, kemudian objek privilege-nya apa aja, on object name-nya. Nah, object name-nya ini nama-namanya tadi objeknya. Jadi privilege-nya apa, kemudian on object name itu maksudnya ke database objek apa. Tabelnya, kalau tabel ya sebutkan nama tabelnya, atau kalau view ya sebutkan nama view-nya, kalau sequence sebutkan nama sequence-nya. Nah, kemudian nanti tinggal to. Nah, di dalam to ini bisa kalian per user atau bisa per role atau bisa juga public. Ya. Kemudian yang terakhir ini ada namanya with grant option. Nah, with grant option ini artinya adalah user yang sudah diberikan ini bisa nggak dia nanti memberikan lagi ke user lainnya. Kalau kita kasih with grant option berarti dia akan bisa memberikan aksesnya ini ke user yang lainnya. Tapi kalau kita tidak sebutkan ini, dia tidak akan bisa memberikan hak aksesnya ke orang lain gitu. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Ya, ini adalah contohnya tadi. Aku nggak akan jelaskan, sebenarnya sudah kalian ketahui sih harusnya ya. Ini kan perintah-perintahnya sama gitu. Nah, ini tadi yang aku bilang tentang with grant option gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan nanti ini aku akan coba lihatkan. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita pakai with grant option, oke. Nanti ketika user A ini kan yang paling tinggi ya. Dia memberikan hak akses kepada user B. Kalau kita hidupkan grant option ya, nanti user B ini dapat memberikan hak aksesnya itu ke user C. Oke, nanti kalau user C-nya ini waktu user B ngasih ke user C ini ada with grant option juga, berarti user C nanti juga bisa memberikannya ke user D dan seterusnya gitu. Ya, jadi with grant option ini berguna untuk hal itu. Ya, apakah bisa diteruskan privilege-nya ke user lainnya atau enggak? Ya, itu adalah with grant option. Oke, nah aku kembali lagi ke materi yang tadi. Nah, ini delete object. Jadi kalau misalkan kita menghapus sebuah database objek ya ke dalam database kita, berarti secara otomatis privilege yang ada untuk mengakses tabel itu ya juga sudah otomatis hilang gitu ya. Plus kalaupun kita melakukannya itu juga perlu yang namanya delete privilege itu tadi ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan sebuah hal ke dalam Oracle server, kemudian ada error semacam ini, table or view does not exist ya, misalkan kita punya error mendapatkan error seperti itu, sebenarnya ada dua kemungkinan yang terjadi ya. Yang pertama, kita memang salah nulis, jadi sehingga tabel atau view-nya memang benar-benar tidak ada dalam database, atau kita melakukan atau melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak memiliki hak aksesnya itu. Ya, kita tidak mendapatkan appropriate privilege-nya atau kita tidak mendapatkan hak aksesnya. Ya, jadi kalau kalian muncul
error semacam itu sebenarnya ada dua kemungkinan ya. Memang benar-benar nggak ada tabelnya, atau kalian memang tidak mendapatkan privilege-nya gitu. Oke, nah kemudian untuk revoke ya, revoke ini digunakan untuk melakukan mencabut privilege ya, remove privilege itu. Ya caranya, kalau tadi pakai grant, ini tinggal kalian ganti saja revoke gitu. Kemudian ada namanya cascade constraint, ini berarti akan hapus juga remove any referential integrity constraint, berarti yang berhubungan dengan objeknya ini, constraint yang ada dalam objeknya ini ya. Kalau itu intinya kalau berhubungan dengan objeknya ini ya, tabelnya atau kolomnya atau apapun itu akan otomatis ikut dihapus juga privilege-nya. Ya caranya ini tadi rumus umumnya untuk melakukan atau sintaks dari revoke tadi. Ini contohnya ya, revoke, select dan insert, select, insert dalam tabel clients, kemudian from itu kita sebutkan nama usernya. Jadi otomatis setelah kita panggil fungsi ini, Scott King ini tidak akan bisa melakukan select ataupun insert di tabel clients ya. Kemudian ini tadi with grant option, contohnya seperti itu tadi sudah aku jelaskan. Nah kalau misalkan kita revoke privilege dari user A ya, kita revoke privilege dari user A, secara otomatis user B, user C, dan user D juga akan terrevoke privilege-nya. Jadi D, C, dan B ini juga sama-sama tidak bisa melakukan apapun. Walaupun yang kita revoke itu usernya cuma yang A saja. Tapi kalau kita ambil yang bawahnya, misalkan user C ini kita cabut privilege-nya, berarti yang kena efeknya cuma user D, user B, dan user A tidak akan ada masalah kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya database link. Jadi database link ini sebenarnya adalah melakukan remote terhadap database di tempat lain ya. Ini biasanya dipakai di dalam perusahaan gitu ya. Jadi user ini misalkan si Scott King ini bisa nggak dia mengakses database remote yang ada di tempat lain. Jadi misalkan dia mengakses database lokal bisa ya, tapi belum tentu juga dia bisa mengakses database yang ada dalam remote ini. Jadi secara garis besar itu sebenarnya memang seperti ini. Jadi ada database pusat yang tempatnya berbeda biasanya. Nah database-nya itu seperti dalam tanda kutip di copy ke lokal ya. Nanti user ini akan bekerja di lokal ini, kemudian lokal ini akan dikirimkan ke remote-nya atau ke database pusatnya. Nah database link ini yang membuat apakah si Scott King ini bisa mengakses sampai ke remote ya, itu berarti disebut dengan database link-nya ini ya. Jalurnya ini disebut dengan database link. Kemudian nah ini di sini juga jelaskan Oracle Application Express ini otomatis sudah terbuat ya. Jadi fitur ini tidak bisa digunakan karena cuma database-nya satu aja, dianggap kita langsung connect ke remote aja tanpa ada yang lokalnya ini. Itu di Apex-nya ya. Oke, kalau mau lihat database link ini sebenarnya tinggal lihat aja di dictionary view, yaitu user DB links ini. Ini biasanya adalah daftar yang database-nya itu dalam bentuk remote gitu ya, jadi di tempat lain gitu. Nah biasanya ini yang mengakses atau mengurusin hal ini adalah database administrator ya, bukan per user, tapi biasanya database admin ya. Sehingga kalau terjadi apa-apa dengan yang remote ini kan yang biasanya pusat gitu, jadi bisa lebih terkontrol kalau yang ngurus itu adalah database adminnya. Oke, jadi itu untuk masalah user. Walaupun ini tidak bisa dipraktekkan di Apex, tapi ya kalian seharusnya
paling nggak ada dapat pengetahuan sedikit lah bagaimana cara kerja membuat user, kemudian kita memberikan hak akses, mencabutnya lagi, dan yang terutama kita bisa membuat yang namanya role ini tadi ya. Apa kegunaannya roles ini? Oke, itu untuk yang tentang user dari subsection kedua ini. Sekarang kita akan lanjutkan ke yang namanya regular expression ya. Ini tidak ada hubungannya dengan user. Oke, untuk yang terakhir ini adalah regular expression ya. Ini biasanya digunakan untuk melakukan searching ya, searching data atau mencocokkan data, atau kita bisa melakukan replace string ya, mengganti string, tipe data string di dalam sebuah SQL statement. Tapi umumnya digunakan untuk melakukan search ataupun mencocokkan ya biasanya. Yang paling sering sih itu. Oke, ya ini konsepnya sama persis dengan wildcard yang ada di dalam klausa like. Kalau kalian ingat ya, itu wildcardnya kan ada dua kemarin ya, ada persen dan ada underscore. Nah ini jauh lebih kompleks daripada itu saja ya, more complex search. Oke, nah ini regular expression ini sebenarnya mengikuti aturan dari yang namanya POSIX ini ya, Portable Operating System for Unix ini ya. Jadi dia ikut POSIX standar ya, karena dia mengikuti standar semacam ini, jadi biasanya tidak hanya di dalam database saja, jadi bisa juga digunakan di tempat lain, termasuk yang namanya bahasa pemrograman yang lain ya. Intinya untuk berhubungan dengan regular expression ini, kalian perlu ingat ini tidak hanya ada di database saja, tapi bisa di tempat lain. Kalaupun kalian googling pun juga sebenarnya bisa aja ya, gampang, tinggal dilihat aja di Google, nanti bisa kalian pelajari. Jadi sama sebenarnya ya. Nah, regular expression sendiri itu adalah penggunaan yang namanya meta karakter ya. Jadi setiap karakter itu ada maksudnya ya, yang menunjukkan hal tertentu. Jadi misalkan kalau kayak kemarin di like atau wildcard karakter ya, yang misalkan persen itu kan menandakan satu atau lebih karakter bisa masuk ke dalam itu ya, ke dalam sana, bukan 0 sampai banyak karakter bisa masuk sana. Nah ini juga sebenarnya sama ya, disebut dengan meta karakter itu ya. Jadi di sini disebutkan meta karakter ada special karakter, have a special meaning. Jadi dia punya maksud tertentu. Ini tapi jauh lebih banyak daripada wildcard karakter itu. Kemudian, nah nanti meta karakter ini akan membuat sebuah pattern ya, atau pattern itu apa ya? Pattern tuh ya pokoknya kayak pola ya, seperti pola. Nah polanya ini bisa dipakai untuk mencocokkan sebuah string atau bisa mencari sebuah string tadi ya. Polanya ini dibentuk dari special karakter nih ya. Nah ini adalah meta karakter yang disupport oleh regular expression. Ini adalah titik atau disebut juga dot. Ini artinya adalah matching any karakter, any karakter. Jadi karakter apapun ya, kecuali 0. Kemudian tanda tanya itu adalah 0 or 1 occurrence. Jadi bisa muncul sekali atau tidak sama sekali. Bisa muncul sekali satu karakter atau 0 atau satu karakter. Yang bintang ini 0 atau banyak karakter. Kalau plus ini satu atau banyak, jadi minimal satu gitu. Kemudian kurung buka kurung tutup ini adalah grouping expression ya. Ya kalau ada kurung ya berarti tanda kurung gitu ya, seperti tanda kurung pada proses aritmatika gitu. Kemudian backslash itu adalah escape karakter, jadi akan menggunakan literal karakter di sana. Kemudian alternation operator atau ini garis lurus ini artinya atau gitu ya. Itu artinya atau. Kemudian topi atau dolar, topi ini biasanya adalah start
Kemudian dolar ini adalah N, ya. Yang topinya ini artinya start, yang ini N. Kemudian bracket ini artinya adalah matching any one of the expression. Jadi pilih salah satu dari yang ada di dalam kurungnya ini. Ya, matching any one of the expression. Ya, jadi kalau ada dalam kurung ini ekspresinya apa aja, itu pilih salah satu. Nanti kita akan lihat contohnya aja langsung. Oke. Misalkan kita mau lihat ya, A.C ini, ya, A.C ini artinya adalah nanti stringnya itu polanya adalah huruf A, kemudian di tengah ini adalah satu karakter apapun itu, kemudian diikuti dengan huruf C yang kecil, ya, juga yang tidak uppercase. Oke, jadi polanya seperti itu. Jadi dia akan mencari nanti string yang diawali dengan huruf A kecil, kemudian di tengahnya nanti adalah karakter apapun, dan di akhirnya itu adalah karakter C. Nah, kalau kemarin ini kan masih simple ya. Kalau simple seperti ini, sepertinya pakai like seperti ini, ya. Like dengan wildcard karakter underscore-nya juga akan menghasilkan output yang sama, gitu. Ya. Like A underscore C. Jadi ini kan sama. Jadi stringnya nanti diawali dengan huruf A kecil atau A yang lowercase, kemudian underscore artinya satu karakter apapun di sini, kemudian diakhiri dengan C. Sehingga nanti string yang masuk ke dalam A.C atau A underscore C itu berarti kan ini, ya. Kemudian ini, kemudian ya udah 3 ini aja, ya. A di tengahnya karakter apapun diakhiri dengan C. Karakter apapun di sini X jadi C, kemudian di sini juga B, kemudian di sini C, ya. Gitu. Itu yang benar ya. Nah, sekarang kalau mau menggunakan regular expression kita perlu yang namanya fungsi, ya. Fungsinya regular expression like itu REGEXP regular expression underscore like. Jadi bekerjanya sama seperti like operator, ya. Kemudian ini regular expression replace, ini berarti akan mengganti, ya. Regular expression INSTR itu dia akan mencari sebuah string nanti, dan dia akan mengembalikan posisinya di mana. Jadi dia akan mencari sebuah string itu nanti posisinya ada di mana, gitu. Ini substring berarti akan mengganti string juga. Regular expression count ini akan menghitung, ya, menghitung patternnya itu muncul berapa kali dalam sebuah string. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Oke, jadi sekarang kita ingin mencari semua anggota pegawai yang namanya itu Stephen, ya, Stephen atau Stephen, ya, pakai PH dengan yang pakai V. Nah, misalnya kita ingin mencari pegawai yang seperti itu, kita bisa manfaatkan yang namanya regular expression. Ini aku akan zoom biar besar. Ya, regular expressionnya nanti pakainya regular expression like kan, karena di dalam where seperti ini, ya. Kemudian kolomnya apa? First name. Nah, regular expressionnya apa? Gitu kita tuliskan. Nah, polanya kita jelaskan seperti ini. Aku tadi bilang top ini adalah start, ya. Jadi ini startnya, ini end. Biasanya memang seperti ini. Kemudian nanti di stringnya itu harus diawali dengan huruf S besar, ya, uppercase huruf S. Kemudian dilanjutkan dengan huruf T yang lowercase. Kemudian dilanjutkan dengan huruf E yang lowercase. Oke, nah sekarang di dalam kurung itu ada dua buah pilihan gitu ya. Jadi setelah huruf S besar, T kecil, E kecil ini ada dua pilihan.
bisa pakai V huruf kecil, atau ya ini yang garis ini, atau pakai PH ya, pakai PH gitu. Kemudian setelah itu ada huruf E dan huruf N ya, huruf E dan N kecil gitu, sehingga nanti dia akan mencocokkan stringnya dengan pola seperti ini ya. Ya, polanya akan membentuk Stephen dan Stephen ini gitu ya. Oke, ini memang contoh yang simple. Lebih rumitnya lagi sebenarnya ada macam-macam ya. Tapi paling nggak kalian bisa ngerti lah maksudnya regular expression itu seperti apa ya. Ya, memang jadi jauh lebih rumit daripada like biasa ya. Cuman ini bisa kita buat sampai sedetail ini gitu. Ya, sehingga kalau ini dieksekusi hasilnya yang menjadi seperti ini. Ya, yang namanya Stephen cuman ada satu ini. Kemudian ini kalau mau lihat contoh yang replace, jadi ini akan mengganti string ya, last name. Nah, kalau kalian melihat seperti ini ya, jadi dia akan nanti akan mencari string yang polanya seperti ini, diawali. Ini kan start ya, start, dan ini ON-nya nggak ada, jadi awalnya ya diawali dengan huruf H besar. Oke. Kemudian H-nya ini diikuti dengan huruf A, E, I, O, U gitu. Jadi yang diawali huruf H besar dan kemudian setelah huruf H itu dilanjutkan dengan salah satu dari 5 huruf vokal ini. Ya, salah satu dari 5 huruf vokal ini. Nah, nanti kalau sudah ketemu polanya ini akan diganti dengan 2 bintang. Ya, ini penggantinya karena kita pakainya replace kan. Dia akan mencari pola yang tepat ini, kemudian nanti di replace dengan bintang. Sehingga nanti kalau ada yang namanya misalkan ini Hartstein ya, ini kan HA sesuai dengan polanya ini, sehingga dia akan diganti dengan bintang 2. Di sini ada Higgins. Higgins ini juga sesuai dengan polanya ini, sehingga diganti dengan bintang 2. Nah, Abel karena tidak sesuai dengan pola yang diberikan, karena kan harusnya diawali huruf H. Ini di sini kan enggak. Jadi ya tidak akan diganti. Ya, itu regular expression contoh yang lainnya lagi. Oke, kemudian ini contoh yang pakai count. Ya, dia akan mencari aja yang AB gitu aja ya, yang ada huruf AB-nya. Setelah huruf A kecil ada huruf B ya. Ini kalau Republic of Zimbabwe ini kan huruf AB-nya hanya ada di sini satu kali munculnya. Kemudian Arab Republic of Egypt hanya muncul sekali juga di sini. Great Socialist People Libyan Arab Jamahiriya ini juga cuma ada satu gitu. Jadi ya nanti regular expression count ini berguna untuk itu. Dia menghitung jumlah pola yang tepat atau sesuai dengan regular expressionnya ini munculnya berapa kali kayak gitu. Oke, kemudian regular expression ini juga bisa kita gunakan di dalam check constraint ya. Ya, ini juga salah satu kegunaannya regular expression itu. Jadi selain untuk proses pencarian tadi, terus ada proses mencocokkan atau tadi menghitung dan sebagainya. Satu lagi ini bisa kita masukkan ke dalam check constraint. Nah, yang paling umum itu adalah email ya. Jadi supaya email yang masuk ke dalam database itu valid, itu kita bisa pakai yang namanya regular expression ya. Jadi nanti ada proses ini ya. Ini aku akan zoom ya, ada check ya, constraint check adalah regular expression like, jadi akan mencocokkan emailnya ini harus sesuai dengan pola ini ya, pola regular expressionnya. Maksudnya seperti apa kita akan lihat lagi. Nah, ini artinya ya, titik plus di pertama ini artinya adalah di depan huruf add ini boleh 1 atau lebih karakter ya, di depan huruf atau di depan add ini. Kemudian setelah itu ada add ya.
Jadi di depan huruf add ini ada boleh 1 atau lebih karakter. Kemudian di belakangnya ini kan ada 1 atau lebih karakter lagi. Jadi kan email kan biasanya seperti itu. Misalkan ABC add terus ABC kemudian dot. Nah, setelah ABC yang aku akan coba tuliskan aja lah biar tidak usah membayangkan. Oke, jadi yang pertama email kan selalu biasanya ABC add CDE misalkan gitu .com. Misalkan seperti ini ya biasanya. Nah, ini dilambangkan dengan titik di depan add ini titik plus ya. Regular expression seperti itu. Jadi di depan add itu harus ada 1 atau lebih karakter. Setelah itu ditambahkan add. Ya, nah setelah add di sini kan boleh 1 atau lebih karakter juga. Ya, sama. Jadi plus titik plus. Oke, kemudian setelah itu akan ada huruf atau bukan huruf, ada karakter titik di sana. Ya, bisa .edu, bisa .com, bisa macam-macam ya. Nah, itu kalau titik itu harus pakai literal karakter atau pakai backslash tambahin titik. Ya, jadi setelah ini, setelah pola yang depan ini ditambahkan titik. Nah, kalau kita pakai titik yang ini kan meta karakter ya atau artinya satu karakter. Nah, ini supaya benar-benar titik yang kita pakai itu pakainya backslash di sini ya. Kemudian setelah itu karakter lagi bebas ya jumlahnya. Jadi 1 nah kayak gini. Nah, sehingga ini email semacam ini polanya ini di dalam regular expression kira-kira seperti ini. Ya, sehingga nanti data yang masuk ke dalam database itu memang benar-benar email yang valid. Karena kita letakkan di dalam check constraint gitu. Oke, jadi itu kira-kira untuk regular expression atau materi di subsection ketiga. Kalian bisa manfaatkan regular expression ini untuk membuat database kalian itu jauh lebih valid nanti datanya yang masuk, ataupun proses pencariannya itu bisa lebih fleksibel dan bisa menemukan data yang benar-benar sesuai dengan keinginan kalian. Oke, jadi itu untuk materi section 17 sudah aku sampaikan semua. Jadi aku rasa cukup sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.